Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, gimana nih kabarnya? Baik, masih tetap semangat ya. Baik. Oke, di video kali ini ada kelompok 6 dengan topik atau tema peramalan nilai tukar. Nah, jadi nanti di video kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional bab peramalan nilai tukar. Bagi teman-teman, sebelum kita menginjak ke pemaparan materi, alangkah lebih baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Baik, kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu yuk sama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Taufik Hidayat. Yang kedua ada Naza Wafik Aziza. Ketiga ada Rahmi Putri Damayanti. Dan terakhir ada Reynaldo Yogas Family. Oke, langsung saja kita menginjak ke pemaparan materi. Disimak baik-baik ya materinya. A. Teknik peramalan nilai tukar. Dalam peramalan nilai tukar, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan peramalan yang akurat. Tidak semua kriteria tersebut harus dipenuhi, tergantung pada situasi dan kondisi peramalan. Kriteria tersebut adalah: 1. Adanya model peramalan superior yang memiliki penggunaan eksklusif. 2. Adanya akses informasi yang konsisten. 3. Adanya deviasi yang kecil dari peramalan. 4. Adanya prediksi yang tepat terhadap intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Dalam peramalan nilai tukar ada beberapa teknik peramalan antara lain yakni: 1. Peramalan teknis. Peramalan teknis atau technical forecasting mencakup penggunaan data kurs historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Perusahaan cenderung menggunakan ramalan teknis secara terbatas karena peramalan ini hanya berlaku dalam jangka waktu dekat, yang tidak terlalu membantu dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Sebagian besar peramalan teknis diterapkan pada periode jangka pendek seperti 1 hari karena pola pergerakan kurs lebih sistematis pada periode tersebut. Karena pola ini mungkin kurang andal untuk peramalan pergerakan kurs jangka panjang selama 1 kuartal, 1 tahun, atau 5 tahun dari sekarang. Peramalan teknis tidak terlalu bermanfaat untuk meramalkan kurs jangka panjang. Karenanya, peramalan teknis tidak cocok bagi perusahaan yang membutuhkan peramalan kurs dalam jangka waktu panjang. Beberapa faktor teknis seringkali dianggap sebagai alasan utama atas perubahan posisi spekulatif yang menyebabkan penyesuaian nilai dolar. Misalnya, berita utama seringkali menyebabkan perubahan nilai dolar karena faktor-faktor teknis. A. Faktor teknis yang membanjiri berita ekonomi. B. Faktor teknis memicu penjualan dolar. C. Faktor teknis yang mengindikasikan bahwa dolar saat ini terlalu banyak di luar yang memicu pembelian dolar. 2. Peramalan fundamental. Peramalan fundamental atau fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan kurs. Perubahan pada kurs spot nilai tukar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: A. Persentase perubahan kurs spot. B. Perubahan diferensial antara tingkat inflasi Amerika Serikat dengan inflasi negara asing. C. Perubahan diferensiasi antara tingkat suku bunga Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga negara asing. D. Perubahan diferensial antara tingkat pendapatan Amerika Serikat dengan tingkat pendapatan negara asing. E. Perubahan pada pengendalian pemerintah. F. Perubahan prediksi nilai tukar pada masa depan. Dengan mempertimbangkan nilai variabel tersebut saat ini serta dan dampak historinya terhadap nilai mata uang, perusahaan dapat membuat prediksi kurs. Suatu peramalan dapat dibuat hanya berdasarkan penilaian subjektif mengenai tingkat pergerakan umum atas variabel-variabel ekonomi pada suatu negara yang diperkirakan akan mempengaruhi kurs. Dari sudut pandang statistik, suatu ramalan akan dibuat berdasarkan dampak faktor-faktor yang terukur secara kuantitatif terhadap kurs.
Ketiga, peramalan metode market base, proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan peramalan berbasis pasar atau market base forecasting. Biasanya dikembangkan berdasarkan kurs spot dan kurs forward. Kurs spot digunakan sebagai taksiran atas kurs spot di masa depan. Untuk melihat mengapa kurs spot dapat digunakan dalam peramalan berbasis pasar, asumsikan bahwa pound sterling Inggris diperkirakan akan mengalami apresiasi terhadap dolar dalam jangka waktu dekat. Perusahaan dapat menggunakan kurs spot dalam peramalan karena kurs ini mencerminkan perkiraan pasar atas kurs spot dalam jangka waktu dekat. Kurs forward digunakan sebagai perkiraan kurs spot di masa depan atau kurs forward berjangka 30 hari merupakan perkiraan kurs spot 30 hari mendatang. Kurs forward berjangka 90 hari merupakan perkiraan kurs spot 90 hari mendatang, dan seterusnya. 4. Peramalan campuran. Beberapa perusahaan multinasional lebih suka menggunakan kombinasi teknik peramalan. Metode ini dinamakan peramalan campuran atau mixed forecasting. Berbagai peramalan atas nilai mata uang tertentu dibuat berdasarkan beberapa teknik peramalan. Teknik yang digunakan diberikan bobot tertentu sehingga total bobot mencapai 100%. Dengan teknik yang dianggap lebih andal diberikan bobot lebih besar. Nilai prediksi mata uang adalah rata-rata tertimbang dari berbagai peramalan yang digunakan. Beberapa perusahaan bahkan memberikan bobot lebih pada suatu teknik untuk meramalkan beberapa mata uang dibandingkan dengan peramalan mata uang lainnya pada suatu waktu tertentu. Misalnya, suatu perusahaan dapat memutuskan bahwa peramalan berbasis pasar merupakan prediksi nilai pound sterling yang terbaik, tetapi peramalan fundamental lebih mudah untuk meramalkan dolar Selandia Baru. Peramalan teknik lebih tepat untuk peso Meksiko. Meskipun beberapa metode peramalan memiliki keunggulan sendiri, beberapa perubahan kurs tidak dapat diantisipasi oleh metode manapun. B. Evaluasi kinerja peramalan. Sebuah MNC yang melakukan peramalan nilai tukar harus memantau kinerjanya dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah prosedur peramalan tersebut memuaskan atau tidak. MNC juga mungkin ingin membandingkan berbagai metode peramalan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan multinasional cenderung lebih percaya dengan ramalan mereka ketika mereka mengetahui kesalahan perkiraan rata-rata untuk masa lalu mereka. Dari berbagai teknik peramalan yang berbeda-beda dapat dievaluasi dengan dua cara, yaitu grafis, dengan membandingkan jarak dari grafis perkiraan yang sempurna, dan statistik, dengan menghitung mean dari kesalahan ramalan mutlak, dan kemudian menggunakan t-test atau tes non-parametrik untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam akurasi teknik peramalan. Forecast bias. Jika kesalahan peramalan secara konsisten selalu positif atau negatif dari waktu ke waktu, maka bisa dipastikan bias dalam prosedur peramalan tersebut. Model regresi berikut dapat digunakan untuk menguji untuk bias dari peramalan. Realisted A plus A0 plus A1 X forecast plus M. Jika ada sebuah prediktor yang ditemukan menjadi bias, maka nilai A0 dan A1 yang telah diestimasi dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan sistematik tersebut. Forecast bias. Jika kesalahan peramalan secara konsisten selalu positif atau negatif dari waktu ke waktu, maka bisa dipastikan bias dalam prosedur peramalan tersebut. Model regresi berikut dapat digunakan untuk menguji untuk bias dari peramalan. Realisted sama dengan A0 plus A1 X forecast plus M. Jika ada sebuah prediktor yang ditemukan menjadi bias, maka nilai A0 dan A1 yang telah diestimasi dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan sistematik tersebut.
C. Peramalan dalam pasar yang efisien. Konsep pasar modal efisien. Dalam konteks keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar yang dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu, misalkan laba perusahaan tahun lalu, maupun informasi saat ini, misalnya rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang berada di pasar yang mempengaruhi perubahan harga. Konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Ciri-ciri pasar falas yang efisien menurut Fama 1965 menjelaskan bahwa ada 3 jenis efisiensi pasar secara umum. 1. Bentuk lemah. Bentuk lemah di mana harga saat ini telah memasukkan semua informasi perdagangan dan harga di masa lalu. Artinya, kurs spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi kurs spot di masa mendatang. 2. Bentuk semi kuat. Bentuk semi kuat di mana informasi yang tercermin dalam kurs falas spot lebih dari sekadar sejarah kurs, namun juga mencerminkan semua informasi yang tersedia secara umum. 3. Bentuk kuat. Bentuk kuat di mana harga mencerminkan semua informasi yang kemungkinan semua dapat diketahui. Oleh karena itu, bagi analis investasi dan insiders lain mungkin saja memperoleh keuntungan rata-rata secara konsisten. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan peramalan yang akurat. Tidak semua kriteria tersebut harus dipenuhi, tergantung pada situasi dan kondisi peramalan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya model peramalan superior yang memiliki penggunaan eksklusif. 2. Adanya akses informasi yang konsisten. 3. Adanya deviasi yang kecil dari peramalan. 4. Adanya prediksi yang tepat terhadap intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 6 dengan topik peramalan nilai tukar. Nah, bagi teman-temanku semua, jika ada yang belum paham atau ada ingin yang ditanyakan, silahkan bertanya. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.